Halo teman-teman dan ibu guru, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menekan video ini. Hari ini saya akan mempresentasikan perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Sydney Asaria Sevanya Petikawa dari kelas 10B1 SMK Negeri 1 Ambon. Latar belakang rakyat Maluku yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya telah lama memiliki sejarah perjuangan dan yang kaya terhadap penjajah Belanda yang berlangsung selama berabad-abad. Sejak kedatangan Belanda di wilayah ini pada abad ke-17, Maluku telah menjadi pusat penting dalam perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala, yang menjadi komoditas berharga pada masa tersebut. Namun, Belanda dalam perdagangan rempah-rempah telah memunculkan ketidakpuasan dan konflik dengan penduduk setempat. Dalam konteks sejarah yang lebih luas, perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah Belanda menjadi integral dari pergerakan anti-kolonial di Indonesia. Selama berabad-abad, berbagai bentuk perlawanan baik bersifat bersenjata maupun non-bersenjata telah muncul di seluruh kepulauan Maluku. Tokoh-tokoh pemberani dan kelompok-kelompok perlawanan seperti Kapitan Patimura telah memimpin gerakan perjuangan yang menginspirasi dan menggalang solidaritas di antara penduduk Maluku. Perlawanan Maluku. Pembubaran VOC pada tahun 1799 tidak menghentikan praktek kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Pada perkembangannya, Belanda membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia yang berpihak hanya pada satu pihak, yaitu Belanda. Akhirnya penderitaan terjadi di Indonesia, yaitu di rakyat-rakyat Indonesia. Karena penderitaan tersebut, rakyat terus melakukan perlawanan secara terus-menerus. Salah satu contoh perlawanan yang ada adalah perlawanan Patimura. Mari kita bahas. Perlawanan Patimura. Sebelum itu kita masuk dulu sih bagaimana Belanda ini bisa memimpin di Maluku. Nah, sebelum Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris yang lebih dulu berkuasa di Indonesia. Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat di Indonesia. Namun, kedudukan Inggris di Indonesia tidak bertahan lama nih teman-teman. Jadi, melalui Konvensi London pada tahun 1814, Inggris melakukan perjanjian dengan Belanda. Inggris sepakat menyerahkan beberapa wilayah di Indonesia termasuk Maluku kepada Belanda. Otomatis Belanda sudah berkuasa di Maluku. Nah, setelah Belanda berkuasa di Maluku, Belanda ini membuat rakyat sangat tertindas karena ada beberapa kebijakan yang dilakukan sehingga membuat rakyat tersiksa. Pemerintah membuat kebijakan seperti kerja rodi dan membuat garam tanpa upah. Nah teman-teman, hal tersebut membuat mantan tentara Inggris Thomas Matulesi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Patimura ini berinisiatif memimpin perlawanan terhadap Belanda bersama dengan teman-temannya. Untuk sepengetahuan teman-teman semua dan ibu guru, teman-teman yang bersama dengan Patimura adalah Anthony Ribok, Thomas Fatiwael, Pili Latumasina, Said Parintah, Ulu Paha, dan Christina Martatiahu. Mereka ini yang mengobarkan semangat rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Nah, apa sih yang mereka lakukan terhadap Belanda ini? Pada tanggal 14 Mei 1817, diadakan pertemuan rahasia untuk membahas strategi perlawanan. Nah, mereka ini membahas strategi dan setelah selesai membahas strategi, mereka mengatakan bahwa besok langsung bergerak. Akhirnya pada besoknya 15 Mei 1817 mereka berhasil membakar perahu Belanda di pelabuhan Porto. Tidak hanya itu yang menjadi salah satu keberhasilan mereka juga berhasil mengepung benteng Dorstede. Tidak hanya itu juga, mereka berhasil membunuh kepala residen yang kita ketahui yaitu Vandenberg pada saat itu. Belanda berupaya terus merebut kembali benteng Dorstede. Namun hal ini tidak dapat diambil kembali
Walaupun Belanda telah mendatangkan 300 pasukan bersenjata, namun Belanda tetap kalah melawan pasukan Pattimura ini ya teman-teman. Namun pada Agustus 1817, Belanda berhasil merebut benteng Dorstede teman-teman. Nah, karena mereka sudah berhasil merebut benteng Dorstede, akhirnya pasukan Pattimura memilih mundur ke daerah pedalaman. Nah, karena mereka ini mundur ke daerah pedalaman, mereka ini dicari-cari oleh pihak pemerintah Belanda. Mereka ini disogokkan oleh pemerintah Belanda, yaitu hadiah bagi orang yang menemukan Pattimura, yaitu 1000 gulden, dan pemimpin Maluku yang lainnya yaitu 500 gulden. Hal ini tidak membuat rakyat Maluku goyah terhadap keyakinan mereka terhadap perlawanan Pattimura ini teman-teman. Mereka tetap gigih dan terus mendukung Pattimura. Jadi hal itu tidak menggiurkan bagi rakyat Maluku. Kemudian pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Nah teman-teman, pada November 1817, Belanda berhasil menangkap Pattimura, Anthony Ribok, Thomas Patiwa, dan Raja Tiou. Pada Desember 1817, Kapitan Pattimura itu dihukum mati di tiang gantung di Ambon. Nah teman-teman, Pattimura ini berakhir dengan kekalahan di Maluku. Kesimpulannya, walaupun perjuangan yang begitu besar yang dilakukan oleh Pattimura, walaupun kalah, tapi mereka sangat gigih dalam perlawanan tersebut. Ya, mari kita merefleksikan makna bagi generasi muda. Perlawanan Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi terhadap penjajah Belanda adalah satu bab yang menginspirasi dalam sejarah perjuangan anti kolonial di Indonesia. Refleksi atas perlawanan Pattimura menghadirkan banyak aspek yang menarik dan berarti. Semangat kebangsaan dan kepemimpinan, keberanian dan kepemimpinan wanita, perjuangan maritim, perjuangan melawan monopoli, pengorbanan dan penghargaan, inspirasi dan pelajaran. Refleksi atas perlawanan Pattimura mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan mengenang pahlawan-pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keadilan. Ini juga mengilhami kita untuk mempertimbangkan peran kita selalu berjuang demi hidup yang lebih baik. Jika kita melihat ke belakang bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kehidupan yang merdeka, kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan kebiasaan boros. Itulah hasil presentasi saya Sidney Batikawa. Terima kasih.